Oke, masyarakat Indramayu tadi Indramayu Movement dan Pak Camat juga Pak Kuncennya ada dari Satpol PP juga Pak Kuwu Kendokan Bunder sudah berkeliling melihat situs-situs yang ada di kawasan Makbaro Nyiwas Kamunganten ini sebagai wisata sejarah atau wisata religius. Dan sekarang kita lanjut untuk mengulas lebih dalam potensi apa yang ada di Kendokan Bunder, termasuk juga lebih dalam lagi tentang sejarah daripada Nyiwas Kamunganten itu sendiri. Nah, Pak Kuwu atau barangkali Pak Kuncen ya, penjelasan singkat lah. Nyiwas Kamunganten kan tadi sempat disentil, disinggung tadi ya pas di Sumur Gede itu sebagai ibunya Sultan Hasanuddin, berarti kan kaitannya erat dengan Keraton Cirebon berarti ya. Nah, itu gimana awal mulanya sampai akhirnya ada situsnya di sini tuh, Pak Kuwu? Sepengetahuan dari turun-temurun sejarah yang diwariskan oleh masyarakat seperti apa? Terkait dengan keberadaan Nyimas Ratu Ayu Kamunganten di Desa Kendokan Bunder ini tidak terlepas dari Kerajaan Banten, Sang Surosowan Banten itu mempunyai 2 orang anak. Yang pertama, Nyimas Kamunganten ini kebetulan diperistri atau dipersunting oleh Syekh Sarif Hidayatullah, kalau orang sini mah Sunan Gunung Jati. Kebetulan pada saat datang untuk sowan ke Cirebon terkait dengan penyebaran Islam atau syiar Islam. Jadi menurut orang tua si Nyimas Kamunganten, keberadaan Nyimas Kamunganten ini putra dari Kerajaan Banten. Kerajaan Banten kuno ya? Iya. Terus menikah dengan Sarif Hidayatullah. Iya. Ditugaskan untuk syiar Islam sampai dari awal padukuhan menjadi desa seperti sekarang ini. Oh, jadi ditugaskan ke sini untuk melakukan Syiar Islam ya, dan kemudian anaknya Maulana Hasanuddin juga menyebarkan Islam di Banten, karena pada waktu Banten kuno kan belum terlalu banyak Islamnya ya, menyebarkan Islam di sana sampai akhirnya mendirikan Kerajaan Banten Islam. Itulah kenapa sebabnya masyarakat Banten tadi yang sudah disinggung di Sumur Gede yang tahu sejarah akhirnya berziarah di sini. Nah, untuk pengelolaan kawasannya ini Pak Kuwu selama ini nih, tadi kan saya dengar juga katanya jenengan apa selaku Kuncen ana SK ya Pak. SK ini sing terbitaken ketemu di sing Keraton Kesepuan, berarti dudu sing Indramayu nih ya, tapi sing Kesepuan karena berarti diakui sebagai situs sejarah Keraton Kesepuan Cirebon ya. Oh ya, ini Serat Indramayu ini resmi diakui sebagai salah satu situs bersejarah oleh Keraton Kesepuan Cirebon. Artinya berarti versi bahwa Nyimas Kamunganten itu beneran pernah ke sini dan benar bahwa beliau merupakan bisa disebut ratu daripada Keraton Kesepuan Cirebon, itu berarti sudah diakui oleh Kesepuan sendiri. Dan itu juga Kesepuan perwakilannya selalu datang ke sini ya di setiap acara kunjungan. Iya. Kemarin kunjungan kemarin juga ada. Aku datang. Ya. Biasanya langsung sultannya atau Biasanya si Pangeran Pati ya, Wak. Kemarin Pangeran Pati tangannya. Pangeran Pati dari Kesultanan Kesepuan Cirebon. Iya. Berarti selalu ada utusan di setiap tahunnya. Iya. Nah, ini kan Pak Kuwu, setahu saya pernah dulu ya, karena saya juga termasuk jarang karena jarang di Indramayu ya, jadi jarang main ke sini. Cuma kan beberapa kali pernah. Ini kan bangunannya masih belum kayak gini nih. Apa infrastrukturnya tuh. Sekarang kan udah tadi bagus ya. Jalan ada apa namanya? Gentengnya lah. Jadi lebih bagus. Terus tadi juga ada tempat khusus untuk Pak Kuwu sudah menjelaskan untuk pusaka gitu kan. Nah, itu dari kapan direnovasi seperti itu, Pak Kuwu? Kalau dari kapannya kira-kira tahun 2022-an ini Mas Punten, terkait infrastruktur yang ada di kawasan Makbaro Nyimas Kamunganten ini merupakan swadaya murni Mas. Oh, artinya ada salah satu donatur orang Kendokan Bunder yaitu Bapak Haji
Udin Reda Mas. Dari segala sesuatu terkait bangunan di sini Mas kebanyakan swadaya. Oh. Jadi swadaya masyarakat terutama diinisiasi oleh donatur Pak Haji Redeng itu ya. Nah, selama ini ada pengelolaan khusus nggak? Maksudnya kayak ada yayasan atau misalkan apa gitu manajerialnya tuh? Untuk pengelolaan saat ini masih tetap dipegang oleh Pak Kunci terkait dengan pengeluaran atau pemasukan ya masih artinya bukan apa ya ada di semacam Pak Kuncian saja Mas. Jadi nggak seperti artinya ada manajer ini Mas nggak ada. Oh, belum ada struktural. Iya, belum ada strukturalnya. Tapi kedepannya nanti ada perencanaan untuk ke situ atau biarkan seperti itu? Ya, kalau kami dari pemerintahan desa Simas, kami juga sudah berembuk dan pernah bermusyawarah dengan rekan-rekan desa, masyarakat, karena punten, karena demi keberlanjutan, pengurusan artinya untuk generasi yang akan datang, supaya ketika nanti, ya punten, artinya sekarang kan Mas, yang namanya Pak Kunci nih Mas, kalau dulu-dulu sebelum Pak Kunci Nurkim ini dilelang Mas. Karena ini sifatnya bukan lelang, artinya disetujui, bermusyawarah, aklamasi. Jadi untuk kunci kami juga sudah memikirkan dengan pemerintahan desa, dengan BPD, saya juga nanti akan bikin perdes Mas. Bikin perdes ketika nanti untuk tata cara pengelolaan terkait dengan makbaronya Mas Kawanganten ini Mas. Artinya untuk ke depan ketika nanti caranya bagaimana sih, teknisnya bagaimana sih ketika nanti memilih kuncen. Saya juga sudah berpikir jauh ke situ. Berarti sudah dipikirkan sama Pak Kuwut, tinggal nunggu realisasinya aja. Iya. Tapi tentu harus dimusyawarahkan dulu ya Iya. dengan apa namanya pemangku-pemangku kepentingan tokoh-tokoh masyarakat lah seperti itu. Pak Kuwut, ini kan sebagai salah satu rentetan lah ya dari adanya wisata religi Makbaro Nyimas Kawanganten ini, setiap tahun ada tradisi kunjungan lah istilahnya. Itu ada apa aja sebenarnya di unjungan? Selain unjungan itu ada pesta rakyat, penjual, terus barangkali ada pentas seni rakyat yang tadi juga sudah disinggung. Selain itu ada kira-kira ada apa lagi tuh Pak Kuwut? Unjungan ini merupakan adat yang selalu diselenggarakan secara kontinu setiap tahun oleh pemerintah Desa Kodokan Bunder dengan Makbaro Nyimas Ratu Ayu Kawanganten. Adapun isinya unjungan itu terkait satu, sedekah bumi. Sedekah bumi kalau orang sini mah wujud syukur kita terkait dengan hasil panen yang melimpah. Oleh karena dalam rangkaian unjungan ini isinya satu, sedekah bumi. Kedua, pesta rakyat. Akan tetapi pesta rakyat ini Mas yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang setiap tahun ini itu tadi terkait dengan sumber-sumber anggaran terutama dari masyarakat, artinya swadaya dan gotong royong. Masyarakat Kodokan Bunder ini masih besar Mas, cukup antusias karena ketika menjelang unjungan kami bermusyawarah dengan masyarakat khususnya Kodokan Bunder, Kedokan Agung Mas. Kalau unjungan itu bukan saja milik Kedokan Bunder Mas, Kedokan Agung, Kedokan Wetan juga. Karena berkaitan dengan makbaronya Mas, bukan masalah desanya. Tapi ketika unjungan itu ya 3 desa ini kami bersama-sama bergotong royong, antusias untuk bakal Jarawangan mupul Mas. Dari setiap kunjungan ke mupul. Ya 3 desa itu. Mupul buat anggaran terkait acaranya ya. Iya, Artinya murni gotong royong. Gotong royong. Unjungan itu terselenggara dari ketiga desa ya. Berarti ada Kedokan Bunder Wetan, Kedokan Agung dan Kedokan Bunder ya. Berarti sekali lagi ini sebagai perwujudan sebagaimana visi Reang yang G-nya itu gotong royong, Kedokan Bunder juga sudah mengakar berarti selain karena infrastruktur di Nyimas Kawanganten ini juga gotong royong, acara ngunjung juga dari murni gotong royongnya Pak Kuwut. Dan hasilnya juga itu lumayan menyumbang nggak untuk ke Ya, APAD desa? Gotong royong masalah untuk anggaran unjungan ini ya cukup signifikan Mas, karena unjungan ini tidak jauh anggarannya sekitaran
160 jutaan Mas kalau setiap tahun. 160 jutaan. Iya, Itu pemasukannya. pemasukannya. Oke, berarti lumayan ya, gede. Iya, karena ketika nanti pestanya tuh Mas, dari mulai hari H Jumat wayang 2 hari 2 malam wayang golek. 2 hari 2 malam topeng. 2 hari 2 malam wayang kulit. Itu sudah menjadi rutin Mas. Jadi ketika tontonan tersebut sudah menjadi agenda yang setiap tahun diselenggarakan. Pak Kuwu, Unjungan itu apa namanya juga katanya ada acara 1000 lilin. Ya kalau Memperingati apa? kalau 1000 lilin ini Mas, saya juga tadinya apa ya? Kalau 1000 lilin itu bukan dari anjuran atau semacam apa. Jadi itu inisiatif masyarakat Kedokan Bunder, karena yang namanya mengunjungkan Mas artinya berkunjung dari masyarakat Kedokan Bunder yang berdomisili di kota, di desa lain, ketika nanti hari H berkunjung ke leluhurnya Mas. Mungkin kalau bahasa yang artinya kan bahasa apa ya, ada di malam 1000 lilin. Kalau diimplementasikan Mas, lilin kan bisa menerangi, mungkin karena pengejawantannya mengimplementasinya kan masyarakat di apa semacam lilin kan untuk menerangi. Kalau kita yang semacam kita kan orang kejawen, jadi ilmu-ilmu semacam itu masih dipakai Mas. Ya bahasa kan menerangi, mungkin kalau yang spiritualitas ya itu tadi yang menerangkan artinya doa-doa, sambil doa sambil menyalakan lilin untuk menghormati leluhur yang ada di Kedokan Bunder, pada dasarnya kayak gitu. 1000 lilin anggaplah sebagai mengenang leluhur, dan dianggap bahwa lewat mengenang itulah ada penerangan kesadaran ya di kolbu masyarakat gitu. Makanya kenapa ada peringatan 1000 lilin ya Pak Kuwu. Nah, setahu saya nih Pak Kuwu, kunjungan di Kedokan Bunder itu termasuk yang paling ramai Pak Camat di wilayah sini. Dan lama. Iya, dan paling lama karena saya kalau bandingin kayak misalkan di ya punten ya, di Karangampel gitu kan nggak lebih ramai daripada di Kedokan Bunder. Nah, kira-kira menurut Pak Kuwu itu apa yang membuat di Kedokan Bunder ini acara kunjungnya paling ramai? Ya satu terkait pasar malam Mas. Pasar malam kan kalau di Unjungan Kedokan Bunder kurang lebih sekitaran 1 bulan. Dan lagi yaitu Mas, masyarakatnya terutama ramah ketika ada wisatawan yang berkunjung ke Kedokan Bunder, terutama yang masyarakat Mas. Karena ramah, aman dan nyaman, jadi masyarakat mungkin betah Mas ketika berkunjung ke desa Kedokan Bunder. Mungkin salah satu faktornya itu. Jadi implementasi dari wujud reang tuh ada lah ya. Iya. Baru ngelihat satu apa namanya tradisi ngunjung aja di situ udah ketemu semua tuh gitu kan. Ekonomi kerakyatan jalan, religiositas juga jalan, kemudian aman nyaman, gotong royong tadi jelas jalan ya Pak Kuwu. Kita masuk ke bahasan aman nyamannya nih. Ini apa namanya, di sini ada Pak Badrudin selaku Kepala Satpol PP di Kecamatan Kedokan Bunder mewakili Pak Camat. Sebulan penuh paling rame Pak Badrudin. Iya. Tapi keamanan juga ya belum pernah lah terdengar ada kasus-kasus yang cukup bikin gelisah gitu. Artinya keamanan bisa dibilang terjaga gitu. Kira-kira bagaimana tuh penjelasannya? Ya, Pak Badrudin? terima kasih Kang Mas Tono. Dan jadi perlu saya gambarkan terlebih dahulu bahwa Kedokan Bunder ini, karena saya lahir di Kedokan Bunder, Iya. asli orang Kedokan Bunder, sehingga saya paham betul bahwa dari dulu juga yang namanya desa Kedokan Bunder mungkin terkait di dalamnya itu Kedokan Bunder Wetan dan Kedokan Agung, karena memang itu dulunya masih satu desa. Yang sekarang dimekarkan menjadi 3, yaitu Kedokan Bunder, Kedokan Agung, dan Kedokan Bunder Wetan. Memang dari kecil saya hidup di Kedokan Bunder itu sudah merasakan bahwa Kedokan Bunder itu banyak atau menjadi tempat kunjungan, terutama sekali di kalangan muda-mudi. Mungkin kita-kita yang rekan-rekan yang dari Kedokan Bunder juga mungkin sudah mengetahui Iya. bahwa tidak hanya tetangga desa yang sering berkunjung ke Kedokan Bunder, bahkan juga dari luar kecamatan. Yang saya tahu itu termasuk dari Kecamatan Karangkeng dan Kecamatan Karangampel. Itu juga bisa kita lihat
pada saat malam minggu. Pada saat malam minggu itu pendatang begitu banyak memenuhi lapangan desa Kedokan Bunder. Dan semua itu berjalan aman. Meskipun berdatangan dari berbagai desa, tapi mereka begitu berkumpul di situ memang aman. Tidak ada permasalahan apa-apa, tidak ada keributan apa-apa. Jarang terjadi keributan. Itu barangkali. Hanya saja ada efek sampingnya daripada ramainya Kedokan Bunder ini dikunjungi oleh beberapa warga dari luar desa, yaitu dampak negatifnya terjadi kemacetan. Mungkin rekan-rekan yang dari Kedokan Bunder tahu, nanti menjelang bulan puasa atau pada saat bulan puasa, menjelang buka puasa, kita bisa melihat betapa macetnya perempatan Kedokan Bunder. Karena dipenuhi dengan terutama anak-anak muda-mudi yang apa bahasanya tuh ngabuburit. Kita bisa melihat di situ betapa macetnya di perempatan Kedokan Bunder itu karena memang kebanyakan dari penduduk-penduduk yang di luar desa Kedokan Bunder ini banyak berkunjung ke desa Kedokan Bunder. Entah apa yang jadi daya tariknya, saya sendiri kurang paham, tapi yang jelas Kedokan Bunder ini banyak disukai untuk dijadikan tempat berkunjung. Kemudian juga terkait dengan unjungan, memang kalau kita amati Kedokan Bunder itu pelaksanaan unjungan itu barangkali paling ramai dan juga paling lama 1 bulan penuh untuk kegiatan unjungan ini. Dan alhamdulillah dari kecil sampai saya umur sekarang ini belum pernah ada keributan pada saat pelaksanaan kegiatan unjungan. Itu menunjukkan bahwa di Kedokan Bunder ini memang situasinya memang sangat kondusif, masyarakatnya juga open, ramah. Jadi ya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi barangkali untuk ke depan harapan saya ini tadi untuk mengurangi kemacetan di perempatan Kedokan Bunder, harapan saya ada jalan alternatif. Yang tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, bahwa harapan kita itu ada jalan tembusan dari arah Kali Kapur menuju ke desa Jayawinangun. Karena dengan adanya jalan itu, apabila jalan itu sudah dilakukan pengerasan ataupun pengecoran, barangkali itu bisa untuk menanggulangi kemacetan yang ada di pasar, di perempatan pasar desa Kedokan Bunder. Itu saja. Ya. Itu di Unjungan itu kan tempatnya di lapangan sepak bola ya, lapangan sepak bola desa Kedokan Bunder. Nah, olahraga sepak bolanya selama ini masih cukup berjalan untuk sebagai olahraga apa sih, sambilan aja lah masyarakat gitu. Masih ramai Pak Ku? Alhamdulillah, terkait dengan biasanya ya kalau nggak musim hujan ini ramai Mas, karena kebetulan juga ada semacam SSB-nya juga Mas. Jadi karena terkait dengan lapangan sepak bola ini kan sudah tidak memadai Mas. Karena saya itu tadi apa yang tadi saya sampaikan, saya juga merasa prihatin. Artinya saya sebagai mungkin pemikiran orang-orang warga masyarakat Kedokan Bunder khususnya, gimana nih Pak Ku, seolah-olah Pak Ku ini berdiam diri, berpangku tangan terkait dengan lapangan Kedokan Bunder. Akan tetapi saya juga Mas kira semacam saya juga keder Mas. Jadi ketika nanti saya juga membangun, artinya seolah-olah membuang anggaran. Karena itu tadi, lapangan Kedokan Bunder ini buat kegiatan ketika nanti ada unjungan. Jadi kalaupun saya membangun itu palingnya mengurung. Karena nanti ketika dibangun, direhabilitasi lapangan total, ya nggak ada tempatnya lagi Mas. Ya berarti karena itu sejalan sebagai tempat juga untuk acara tradisi dan penyumbang yang lumayan besar bagi perekonomian desa. Ya, saya pikir nggak masalah, atau dengan kondisi lapangan yang seperti ini pun orang masih bisa main bola dengan nyaman. Artinya berarti ini sekaligus menerangkan bahwa di Kedokan Bunder pengembangan olahraga juga ada lah sebagai ajang-ajang latihan dan meregangkan tubuh. Barangkali ini Pak Camat, saya tambahkan satu lagi. Bapak Ibu dipinjam dulu Pak Camat ya. Saya ingat Kedokan Bunder ini juga salah satu wilayah yang tidak ada matinya. Dari pagi sampai pagi lagi. Ini kan berarti potensi juga untuk mengembangkan. Saya punya bayangan kalau dibikin wisata malam, mirip kayak barisan dari Tugu,
sampai ke wilayah Malioboro, Jogja tuh kayaknya asik ya Pak Camat? Atau gimana imajinasi Pak Camat tuh? Karena malam juga masih ramai terus di sini tuh, Iya. gitu kan? Iya tadi yang di awal juga sudah kita singgung, Kedokan Bunder ini kan tadi aman nyaman, welcome untuk pendatang. Cuma kan lagi-lagi tadi, mohon maaf barangkali sebelumnya image Kedokan Bunder itu kan agak kurang. Ini bukan bicara desanya ya Pak Ku ya, Iya. secara Keseluruhan. keseluruhan kecamatan. Bicara ke belakang 2007-2008 lah, image kecamatan Kedokan Bunder itu agak tanda kutip gitu tuh, karena Iya. tadi mungkin wisata malam yang negatif gitu kan, tapi Yang nongol gitu ya seiring perkembangan zaman ya alhamdulillah tadi ini lebih ya tadi religinya sudah mulai banyak lah, agak yang tadi yang negatifnya sudah mulai agak terpinggirkan, agak hilang mengikuti perkembangan yang ada. Ya mungkin kalaupun nanti butuh wisata malam ya tadi mudah-mudahan wisata malam yang positif gitu tuh. Betul. Yang bisa menumbuhkan perekonomian tapi juga tidak menyimpang dari agama dan juga Kaidah sosial. peraturan yang ada di wilayah ataupun di negara Republik Indonesia ini. Ya. Ya, bagi masyarakat sekali lagi yang di Indramayu atau di luar Indramayu yang ingin berkunjung di Kedokan Bunder, tadi Kedokan Bunder adalah wilayah yang tidak ada matinya, dari pagi sampai pagi lagi terus ramai. Jadi ya saya pikir insya Allah betah lah berlama-lama di sini, tuh betah gitu. Jadi mangga dikunjungi Kedokan Bunder. Pak Camat, tadi kan Pak Camat bilang kalau nanti inginnya wisata ini bukan sekedar, ya tujuan utamanya sih wisata religi ya, terutama untuk ziarah ke salah satu tokoh sejarah di wilayah Cirebon dan Indramayu nih Mas Kamunganten ini, Mas Ratu Kamunganten. Dan tadi Pak Camat bilang harapannya juga ada wisatawan bisa katakanlah disuguhkan lah oleh-oleh gitu untuk dibawa pulang produk-produk UMKM dari Kedokan Bunder. Nah selama ini Kedokan Bunder produk-produk yang khasnya sudah ada belum, hasil-hasil produk dari masyarakatnya tuh Pak Camat? Ya sebenarnya banyak untuk potensi desa Kedokan Bunder sendiri ya tadi mungkin dari anak-anak mudanya Karang Taruna tadi bisa membuat kaos ya, sablon ya, miniatur situs gitu tuh, karena tadi juga pengelolaannya Pak U ya kebanyakan tadi yang disampaikan Mas Tono kan tidak ada tour guide gitu tuh, jadi masyarakat yang belum tahu ke belakang itu ada apa saja cuma sebatas ziarah, habis itu sudah kembali lagi ya, ke depan harapannya ada yang mengarahkan gitu tuh, jadi di dalam juga ada tempat pusaka ya Pak U ya, terus ada tadi ada sumur gede ya, terus keluarnya ke sana jalurnya, jadi ada yang mengarahkan dan harapannya tadi dengan adanya oleh-oleh produk UMKM yang ada kontribusi ke desa masuk ke PADES gitu tuh, dan kembali lagi nanti kan PADES juga untuk masyarakat lagi, jadi perputaran ekonominya ada gitu tuh, banyak gitu tuh. Kalau potensi ya tadi dari baju banyak lah, produk-produk makanan ada, siwang juga sudah ada ya Pak U ya, terus telur asin dan kacang-kacangan yang sudah dikemas, bahkan sudah ada yang sudah ber-PIRT, cuma kadang-kadang tadi belum ada yang mengakomodir gitu ya. Mungkin harapannya bukan hanya Karang Taruna, BUMDes juga mungkin ke depan ya Pak U ya lebih giat lagi tadi itu untuk memasarkan potensi yang ada di Kedokan Bunder, khususnya di desa Kedokan Bunder. Tadi sebenarnya di Kedokan Bunder ini sudah banyak ya produk-produk UMKM yang harusnya bisa disinergikan dengan wisata yang ada, terutama di sini ya, wisata sebagai wisata religi yang untuk katakanlah sebagai tambahan daya tarik bagi wisatawan datang ke sini. Tinggal bagaimana pengemasan dan kerjasamanya ke depan lah ya. Dan tadi juga belum ada ya, kita singgung tadi mungkin tidak terekam kamera, belum ada tour guide, dan sehingga ke depannya ketika rencana Pak Kuwu untuk bikin peraturan desa terselenggara, nanti juga bisa barangkali sampai ke menyediakan tour guide di sini, karena kebanyakan dari masyarakat yang selain Indramayu datang ke sini itu berhenti ketika ziarah di Makbaroh Mas Kamunganten tadi ya, tidak sampai ke Sumur Gede. Harapannya Pak Camat tadi kan dari depan sampai ke belakang, dan di belakang lah itu nanti berjejer lapak-lapak oleh-oleh gitu. Nah selain itu Pak Camat, di Kedokan Bunder ini selain wisata religius Makbaroh Mas Kamunganten ini ada apa lagi Pak Camat yang bisa dikunjungi?
sebenarnya banyak potensi. Tadi kita baru bicara satu desa di Kedokan Bunder. Nah, tetangga desanya sendiri Kedokan Agung, ini desanya Pak MP, Pak Ulis. Ini di situ juga sebenarnya ada wisata agroeduwisata. Jadi mungkin ya nanti bisa tuh orang yang datang ke sini kan bawa anak istri bisa ke sana main. Itu ada kolam renang di Kedokan Agung, view-nya Gunung Ciremai kalau lagi cerah. Terus di tangga sebelahnya juga ada desa Jaiwinangun, itu potensinya juga semanggen. Bahasa Indonesianya semanggi ya PMP ya. Itu juga bagus, hijau, hamparannya hijau. Untuk bisalah untuk menjernihkan pikiran, untuk memanjakan mata. Di samping ya sawah juga, karena Semanggen ini bukan 1-2 petak, tapi kurang lebih 8 hektar yang ada di Jaiwinangun. Dan sementara itu juga ya belum dikembangkan, baru sebatas untuk rumba ya Pak Ku ya. Apa rumba itu Mas? Ya semacam pecelnya Indramayu lah. Karena dibilang pecel ya nggak pecel banget, nggak pecel gitu. Jadi Rumba, jadi rumba, harapannya bisa ke depan untuk apalah bahan kosmetik atau bahan yang lebih bernilai ekonomis lagi gitu tuh, yang nilainya lebih tinggi lagi. Oh ya mungkin kalau sebagai gambaran yang disebut rumba kalau sama semanggen itu biasanya lebih cocoknya mirip urap. Iya, urap lah namanya urap kalau di bahasa umumnya itu urap. Tapi di Indramayu memang istilahnya rumba gitu. Rumba semanggen. Ya, rumba semanggen. Nah, berarti itu juga nanti macam bisa sejalur sebenarnya ya. Dari Kedokan Agung, Kedokan Bunder terus ke Jaiwinangun gitu kan. Berarti nanti harusnya kalau wisatawan itu datang ke sini jalur wisatanya itu sudah tersedia ya. Betul. Berarti kan tidak cuma sekedar melihat di sini sampai ke akhirnya bisa istilah mungkin emang ngademna pikiran lah, telang ijo-ijo. Nanti kapan-kapan kita bisa nanti sama kubu di Jaiwinangunnya bisa ngelihat apa namanya lahan semanggen yang ada di sana. Dan kalau untuk kolam renang di Kedokan Agung itu sudah pernah kita liput waktu tadi di video menyusuri desa asal Luki Hakim sudah pernah kita liput sedikit, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, terus kita balik lagi ke tempat ini Pak Camat. Tadi kan Pak Kubu sudah bilang kalau di sini selama ini pengelolaannya masih swadaya ya pembangunannya, terutama diinisiasi sama Haji Redeng tadi. Nah, peran pemerintahan daerah sendiri selama ini sudah ada belum, Kecamatan Pak Kubu? Ya tadi kita dengan pemerintah desa, kecamatan melalui Musrembang juga kita nggak kurang-kurang, kita input melalui SIPD. Tadi kalau dulu dinas budayaannya masih sama dengan pariwisata karena ada regulasi, sekarang sudah masing-masing dinas budayanya sekarang di pendidikan, Dikbud, wisatanya dengan Pora ya. Tapi tetap kita sambungkan, kita soundingkan. Kemarin juga dari budaya juga sudah berkunjung, dari pariwisata juga sudah berkunjung, menanyakan mangga Pak Kubu untuk diinventarisir apa saja kebutuhan yang bisa menunjang untuk wisata religi di Makbaro Nyimas Ratu Ayo Konganten. Dan lagi tadi Pak Kubu tidak bisa memutuskan sendiri, perlu komunikasi dengan Pak Kuncen ya Pak Kuncen biar tidak ada apa ya mubajir, jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti itu ya, termasuk tadi akses jalan parkir ini juga tadi bukan hanya Kedokan Bunder, karena Kedokan Bunder sendiri kebetulan berbatasan dengan Cirebon Gegesik, itu lebih banyak lagi dari Cirebon Gegesik ini menuju ke kita ya. Tadi harapannya jalan di Kali Kapur yang menuju Kedokan Agung ini tembus ke Jaiwinangun, ke Kertasmaya, jadi mungkin kan aksesnya lebih tadi itu satu jalur, wisatanya bisa terhubung gitu tuh, berkaitan dari Kedokan Bunder wisata religi naik ke Kedokan Agung untuk main air, terus memanjakan mata di Jaiwinangun melihat hijau-hijau semanggen, terus ya lanjut ada Cangkingan, ada Jaya Laksana seperti itu. Jadi bisa berkeliling di Kedokan Bunder seperti itu. Jadi tindakan awal sudah ada ya, tinggal menunggu realisasi. Dan terlepas dari itu ada beberapa persoalan terkait infrastruktur ya yang harus dibangun, terutama di jalan yang ada di Kali Kapur, karena memang jalan Kedokan ini kan nyambung ya sampai ke perbatasan Cirebon. Iya betul. Dan itu sekaligus juga sebagai wilayah strategis sebenarnya Kedokan ini, karena bisa menghadirkan juga wisatawan dari Cirebon gitu. Kalau akses jalannya sudah diperbaiki gitu. Nah, selain wisata
Pak Camat, karena tadi kan wisata jelas ya bahwa Kedokan Bunder setidaknya kalau yang satu jalur ada 3 nih, tinggal dikembangkan kan. Iya. Ada apa namanya wisata religius ada, kemudian wisata air, kolam renang ada, dan di sana di Jawinangun nanti ke depan mungkin bisa dikembangkan menjadi agrowisata ya, wisata pertanian ya. Nah selain ngomongin soal wisata, potensi lain di Kedokan Bunder Pak Camat, karena Kedokan Bunder kan setahu saya nih Pak, mohon maaf kalau diralat, kalau salah maksudnya saya diralat. Itu kan kita di Kedokan Bunder dulu ya, spesifik desa Kedokan Bunder dulu nih, wilayahnya Pak Kuwas kan. Ini kan Kedokan Bunder satu geopolitiknya luas, Pak Ku. Karena sebagian channel juga ada yang masuk di Kedokan Bunder kan, sampai akhirnya berbatasan dengan Jawinangun di sebelah sana ya kan, Cangkingan. dengan Cangkingan. Itu kan sangat luas dan banyak hamparan sawah. Nah selama ini kegiatan pertaniannya itu jelas apa namanya signifikan tidak terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Terkait dengan pertanian, kami dari pemerintah desa Kedokan Bunder sering Mas, artinya sering melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Kedokan Bunder, karena bagaimanapun juga sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kebetulan Indramayu ini merupakan lumbung pangan nasional. Kami dari pemerintah desa Mas mensupport sepenuhnya terkait dengan hal-hal yang ada di Kedokan Bunder terkait dengan pertanian, baik itu air. Kami pun Mas dari pemerintah desa Kedokan Bunder kemarin menganggarkan untuk bikin sodetan Mas, menganggarkan kira-kira 300 sodetan bikin kali Mas. Iya, itu dari DD kira-kira 350 juta, dan kalau nggak salah sampai 300 meter Mas, dibikin jalan di tengah-tengahnya, bikin solokan untuk mengairi kira-kira 40 hektaran Mas. Jadi alhamdulillah kami pun mensupport terkait dengan hal pertanian yang ada di Kedokan Bunder. Artinya pemerintah desa Kedokan Bunder tidak berpangku tangan dengan masalah pertanian, mensupport 100%. Saya makanya sebagai kubu ketika ada keluhan-keluhan terkait dengan pertanian, artinya sigap. Buktinya saya buktikan dengan menganggarkan dana desa untuk bikin sodetan supaya air yang mengairi daerah Rangduloro Mas, cara makanya sing nembus pipisan. Alhamdulillah setiap tahun biasanya ada keluhan, sekarang dengan adanya sodetan tersebut alhamdulillah Mas tidak kekurangan air. Alhamdulillah. Jadi tadi sebagai langkah desa Kedokan Bunder mensupport petani, karena ini berimplikasi juga pada citra Indramayu sebagai lumbung pangan nasional, juga program Prabowo Presiden yang baru soal ketahanan pangan. Serius dengan terbukti sudah dianggarkan dan sudah direalisasikan irigasi yang bisa menyelesaikan problem pertanian di sebagian wilayah sawah Kedokan Bunder gitu. Nah, ini termasuk mayoritas ya petani di Kedokan Bunder tuh. Kalau di Kedokan Bunder 90% masyarakatnya petani Mas. Petani. Iya, terkait dengan SN atau pedagang dan lain-lainnya tanya berapa persennya, tapi yang jelas Kedokan Bunder ini 90% masyarakatnya petani. Ya. Dan selain pertanian, saya sempat ngobrol karena kan tetangga banyak yang bukan banyak sih, beberapa kerja di apa sih istilahnya Pak, penjaga sumurnya Pertamina tuh. Ya kan ada kan yang penjaganya Sumuran. Iya, sumuran. Banlok ya gitu. Nah, di Kedokan Bunder juga katanya kan banyak galian-galian atau sumuran-sumuran Pertamina itu. Itu memiliki sumbangsi nggak kalau terkait dengan sumuran Mas, terkait dengan sumuran CSR itu kan Pertamina, dari CSR Pertamina itu Mas sudah masuk ke ADD, artinya sudah include. Jadi kalau dulu-dulu sih sebelum saya kira-kira tahun 2000 ke bawah memang CSR-nya langsung ke desa. Kalau sekarang CSR-nya pun sudah masuk ke ADD. Proporsional atau tidaknya karena kami juga tidak mengerti dalam hal hitungannya, jadi ya selama ini saya sudah jalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saja. Tapi yang jelas berarti ada lah. Ada ya. Kecilnya sudah di. Iya, sudah masuk secara input ya. Iya, dana bagi hasilnya. Iya. Oke. Terus Pak Kuwu, ini juga saya agak senang nih sama Pak Kuwu. Bukan agak senang lagi, memang senang karena selama ini saya sering lewat nih jalan Pak Camat. Kalau dari perempatan Kedokan ke barat itu kan jalannya kalau musim hujan kayak gini nih banjir. Sekarang nih Pak Kuwu
ya bisa dibilang menciptakan sejarah lah ya Pak Camat. Sejarah. Membongkar jembatan-jembatan di kawasan jalan itu agar selokan bisa normalisasi, bisa dikeruk. Dan nyatanya sekarang kemarin saya main lagi hujan gede, airnya sudah nggak kayak dulu gitu. Nah itu sebagai terobosan yang sangat luar biasa ini Pak Kuwu. Meskipun saya bukan orang Kedokan Bunder, saya ucapkan terima kasih lah karena saya sebagai pengguna jalan juga akhirnya tidak direpotkan kalau musim hujan. Nah Pak Camat, sekarang sama Pak Camat, selain dari Kedokan Bunder tadi kan pertanyaannya lah gede itu selain penyumbang untuk masalah pangan juga nanti kedepannya ya tadi sekali lagi bisa dibangun juga wisata pertanian ya. Nah selain di Kedokan Bunder Pak Camat, potensi pertanian itu di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder ini ada lagi nggak Pak Camat? Atau memang seluruh desa di Kedokan Bunder ini basisnya memang masih pertanian? Betul, memang masih pertanian kebanyakan, tapi tadi pertaniannya juga beraneka ragam, bukan hanya padi ya. Di desa sebelah juga sudah ada yang budidaya anggur, yang hidroponik, ada yang melon juga, baik yang biasa di sawah gitu tuh pada saat musim ketiga ya Pak Kuwu ya. Itu dari Di sawah. desa mana Pak? Di desa Cangkingan ada, terus ya sebagian ada, sebagian. Mungkin menjelang Ramadan juga mungkin ya banyak Pak Kuwu ya di Gopala itu semangka, belewa tuh Pak, bonteng. Ya belewa Ya, itu banyak. Mungkin nanti sebentar lagi macet Kedokan Bunder karena banyak nanti jajanan-jajanan yang dipajang di sepanjang jalan gitu tuh untuk ngabuburit. Jadi ya bagus juga potensi. Tadi bukan hanya anggur, terus ada melon ya, terus ada juga ini sedang disiapkan ada itu 100 durian. Itu di Jaya Laksana tapi belum berbuah, mungkin 1-2 tahun ke depan berbuah. Terus perikanannya juga banyak, ada perikanan nila, tadi juga nila mas ya Pak Kuncen ya, ikan mas. Terus ada juga gurami, ternyata di Jaya Laksana ada gurami. Gurami ini ya kita masyarakat Indramayu itu kalau ke Kuningan makan gurami ternyata guraminya dari kita gitu tuh. Itu. Selain itu juga ya hampir di Kaplongan juga ada banyak, terus di Kedokan Wetan juga sama. Jadi sebagian besar masih pertanian seperti itu. Sebagian besar masih pertanian, tapi yang dimaksud pertanian sekali lagi bukan hanya berbicara satu jenis tanaman, satu spesies padi, tapi ada anggur, kemudian ada belewa, semangka, termasuk sayur-sayurannya juga banyak ya Pak Kuwu ya di Kedokan Bunder, dari kacang panjang, mentimun dan lain sebagainya banyak. Selain itu juga sampai ke peternakan, karena peternakan juga bagian daripada pertanian dan itu semua ada di Kedokan Bunder. Bahkan tadi Pak Camat bilang, dan saya sekarang baru tahu nih, selain bandeng kita yang dijual abon di kota lain, ternyata di tadi mana Kuningan, guraminya juga dari kita, dari Indramayu, khususnya di Kedokan Bunder. Harapannya masyarakat Kedokan Bundernya sendiri ya bisa menikmati lah Pak Camat guramenya, karena jangan sampai kita ngirim semuanya ke sana tapi masyarakat di sini malah kekurangan makan gurame itu Pak MP ya kan. Nah, berarti kan harus ada pembangunan ekonomi tadi kan, mulai dikembangkan, bukan pembangunan tapi dikembangkan agar beli gurame itu masyarakat ya sudah biasa lah, artinya nggak lagi menganggap gurame itu ikan mahal Pak MP gitu. Nah terus Pak Camat, tadi kan di Kedokan Bunder sudah bisa diselesaikan ya salah satu persoalan banjir itu kan sudah berkurang setelah Pak Kuwu melakukan terobosan untuk melakukan normalisasi, tapi sisanya juga masih ada beberapa kendala Pak Camat. Barangkali bisa dijelaskan di mana saja kendala banjir itu dan apa yang seharusnya dilakukan harapannya gitu ke depan. Makasih tadi Pak Kuwu Kedokan Bunder, Pak Kuwu Muhammad Baskim ini luar biasa. Beliau mengumpulkan masyarakat sekitar, ini penduduk sekitar yang tadi wilayah banjir, melakukan musyawarah dan akhirnya ada keputusan untuk menormalisasi saluran drainase. Sebetulnya itu bukan kewenangannya Pak Kuwu ya Pak Kuwu, karena itu drainase kabupaten. Tapi karena ketidaksabaran masyarakat melihat banjir setiap hari, karena itu kan arah jalan menuju masjid, karena kan airnya air drainase kotor gitu tuh. Karena bisa bikin nggak sah juga sholat. Jadi Pak Kuwu dengan cepat komunikasi dengan kita sampaikan ke dinas terkait, dinas PU mendatangkan alat berat,
Dan alhamdulillah kondusif ya Pak Kuwu, sekarang sudah tidak banjir lagi. Masyarakat Kedokan Bunder akesing kelangan, tapi kelangannya kelangan banyu ya Pak Kuwu. Yaitu di Kedokan Bunder, kemarin juga di Kedokan Agung, juga di Pipisan. Kita juga dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah desa, kita musyawarah, kita datangkan juga alat berat. Itu juga lagi-lagi bukan kewenangan desa, dan itu sebenarnya kewenangan BBWS, tapi kita juga udah usulkan ke BBWS. Mudah-mudahan tahun depan ini tidak menunggu banjir, tapi rutin dari BBWS ini menormalisasi saluran pembuang Cilengkong ya PMB ya. Ya seperti itu, alhamdulillah dengan mobil penguras ya, penyedot air 3 hari ya Pak MB ya. Terus alat berat ya, mungkin alat beratnya teknis lebih menyesuaikan dengan kondisi pemukiman. Ya alhamdulillah sekarang sudah tidak banjir lagi, kalaupun belum maksimal ya mungkin nanti ke depan kita bisa maksimalkan. Terakhir mungkin tadi yang saya sampaikan, jalan Kali Kapur menuju Jaiwinangun ya Pak Kuwu ya, Kedokan Bunder juga melewati Kedokan Bunder, terus ke Jaiwinangun, tembusnya ke arah Kertasmaya. Itu juga jalan kabupaten. Harapannya ya tadi masyarakat khususnya dari Gegesik, Cirebon tidak muter-muter, tidak masuk ke Kedokan Bunder dulu baru masuk ke wisata-wisata yang ada di Kedokan Bunder, tapi dari Gegesik Jembatan Kali Kapur langsung masuk menuju wisata yang ada di Kedokan Bunder. Seperti itu. Kalau yang Kali Kapur itu wewenangnya pada siapa Pak Camat? Kalau Kali Kapur itu jalan, setahu saya kemarin terakhir itu SK itu jalan kabupaten. Kurang 2 kiloan lagi ya Pak Kuwu ya, yang belum teraspal lah, belum padat lah, masih tanah ya PMP ya. Nah, itu. Tapi kalau yang jalan ke Gegesiknya termasuk jembatannya itu kan jalan provinsi. Jadi kita ini memang kompleks, ada jalan desa, jalan kabupaten, dan juga provinsi kewenangannya. Seperti itu. Berarti kalau yang ke arah barat sampai tembus ke Desa Jaiwinangun itu Ya, wewenang dari kabupaten. Tapi kalau yang jalan utamanya ke Jalan sananya utama ke Gegesik itu provinsi. provinsi, termasuk jembatan kalinya itu ya. Kali Kapurnya Ya, sendiri. ya. Dan harapannya ke depan pemerintahan terkait yang sesuai wewenangnya bisa Siap. segera perbaiki ya Pak Camat Iya, ya. amin. Nah kalau Pak Kuwu sendiri nih, ada harapan tidak apa yang maksudnya yang perlu disampaikan lah, meskipun tentu ya sebagai penyelenggara desa punya koridor tersendiri lah, prosedur tersendiri dalam menyampaikan pengajuan program, tapi setidaknya agar masyarakat juga tahu nih kalau Kuwu Kedokan Bunder tuh imajinasinya juga pengennya ke depan begini nih. Itu kan barangkali ada gitu disampaikan Pak Kuwu. Kami sebagai Kuwu dan pemerintahan desa Kedokan Bunder mungkin belum lama ya terkait dengan pelantikan Bapak Luki Hakim dan Haji Saifuddin. Kami berharap banyak karena bagaimanapun juga Bapak Luki Hakim ini orang Kedokan. Saya mohon pemerintah desa Kedokan Bunder dan pemerintah Kabupaten Indramayu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Karena bagaimanapun juga Kedokan Bunder ini merupakan ibarat majalah sampulnya desa dan sampulnya kecamatan. Jadi saya berharap di pemerintahan terbaru ini memberikan prioritas khususnya Kedokan Bunder dan umumnya kecamatan Kedokan Bunder. Dan itu tadi mungkin saya juga berharap banyak karena di pemerintahan ini karena sesuai dengan visi misinya yaitu Indramayu Reang, religius, ekonomi kerakyatan, aman nyaman dan gotong royong. Mungkin saya dari Makbaro Nyimas Ratu Kawunganten ini menyampaikan langsung ke Bapak Bupati terpilih, semoga sehat, semoga maju dan bisa mensejahterakan Kedokan Bunder khususnya Kabupaten Indramayu umumnya. Karena dengan semangat baru, harapan baru, bisa berkontribusi dan menyinari bumi Wiralodra khususnya Kedokan Bunder. Itu saja Mas dari kami. Tadi Pak Kuwu pengen visi Reang itu jelas tertanam di sini ya, karena bagaimanapun Kedokan Bunder sudah dikenal sebagai desanya bupati tersendiri gitu. Harapannya ada prioritas tersendiri berarti dari situ. Jadi prioritas maksudnya bukan berarti di kecamatan yang lain ditinggalkan, enggak gitu kan. Cuma beberapa persoalan yang selama ini mungkin selalu masih tertunda bisa segera diselesaikan gitu, seperti itu. Iya, bukan berarti kecamatan yang lain enggak menjadi anak tiri, ya enggak juga gitu.
Karena sekarang nih netizen itu sensitif kadang-kadang Pak Camat. Kalau salah istilah aja bisa di apa namanya dikritik, dikomplain gitu kan. Makanya perlu dikelirin, bukan berarti ketika kedokan bundar jadi prioritas di kecamatan lain nggak gitu. Nah, kalau Pak Camat sendiri selain tadi masalah-masalah yang dibicarakan, adalah yang lain perlu disampaikan barangkali untuk pesan secara tidak langsung ke Pak Bupati atau ke masyarakat barangkali, mangga. Iya, tadi ya menambahkan dari Pak Kuwu, tadi harapan besar dari kami kepada Pak Bupati khususnya dan juga Pak Wakil Bupati ya tadi, kedokan bundar ini lebih baik lagi, lebih maju lagi tadi sesuai visi misi Indramayu Reang religius. Insya Allah kedokan bundar sudah religius ya Pak Kuwu, ya mungkin tahu semua sebelumnya kedokan bundar seperti apa ya Pak MP. Sekarang alhamdulillah sudah mulai perkembangan zaman, kita sudah religi, ekonomi kerakyatannya juga mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan, wisata-wisata yang ada di kedokan bundar ini UMKM-nya juga tumbuh kembang di bawah komando Pak Kuwu dengan Karang Tarunanya, dengan Bumdesnya, tadi bisa memaksimalkan perekonomian yang ada di kedokan bundar. Aman nyamannya juga kita harus jamin ya Pak MP, insya Allah kedokan bundar aman ya. Ini aman nyaman lah untuk warga untuk datang ke kedokan bundar, dan juga tentunya gotong royong juga masih ada. Tadi buktinya pada saat Pak Kuwu normalisasi saluran drainase di Kedokan Agung, juga di Pipisan normalisasi saluran Cilengkong, warganya masih ikut turun ke lapangan untuk sama-sama bergotong royong. Ini sebenarnya sudah nyambung lah, sudah siap. Mudah-mudahan nanti di pemerintahan sekarang Pak Luki Hakim dengan Pak Haji Saifuddin, insya Allah masyarakatnya lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Amin ya rabbal alamin. Salah satu bukti tadi gotong royongnya pembangunan infrastruktur di situs ini juga dari swadaya masyarakat. Itu bukti gotong royongnya masyarakat kedokan bundar kan. Kalau aman nyaman sih saya yakin lah. PP-nya juga Bapak Bidin sangat gesit, sehingga ya saya merasakan sendiri lah, meskipun ada beberapa hal ya itu sebagai wajaran lah ya Pak MP. Artinya di wilayah manapun ya masih sering, hampir bukan sering, sesekali masih ada kejadian-kejadian tertentu ya itu mah. Tapi saya yakin kalau nanti para wisatawan dari baik dalam Indramayu, Pulau Indramayu datang ke sini akan merasakan langsung, betul langsung bahwa tadi yang disampaikan Pak Camat, kedokan bundar itu aman dan nyaman untuk dikunjungi. Jangankan cuma dikunjungi yang cuma sifatnya sebentar, ya tinggali aja enak di sini, itu aman dan nyaman itu kan. Buktinya saya berpuluh-puluh tahun betah di sini. Oh, iya. Pak Camat tadi juga religius tuh. Oh, iya. Saya lupa di kedokan bundar juga banyak pesantren ya, sebagai ya bisa disebut apa namanya ladang pendidikan lah. Betul. Untuk membangun generasi di Indramayu. Iya. Terutama itu di wilayah kedokan bundar Wetan ya, sama Kaplongan. Artinya kalau ditelusuri sebenarnya ternyata di kecamatan kedokan bundar ini segala-gala anak istilah ya, mungkin emang. Mau wisata religius anak, wisata pertanian anak, Arab mesantren anak ya anak. Mangga barangkali silakan bagi orang-orang Indramayu yang mencari apapun yang sudah kita bahas di sini, kunjungilah kedokan bundar. Ada yang perlu ditambahkan lagi barangkali PMP atau Pak Kunci dua harapan kanggo ini cukup. Nah terakhir mumpung ingat tadi karena disinggung pertanian, kebetulan hari ini juga saya dengan instansi terkait dengan pertanian ya, dengan Pak MP, TNI Polri, kita habis monitor ketersediaan pupuk. Alhamdulillah ini pupuk sudah ada di masing-masing kios, petani juga sudah pada mulai tanam, sudah pada banyak yang menebus. Tapi sedikit ini menghibau kepada petani. Tadi kita menemukan alat perangkap tikus ya PMP ya, bubu namanya, bubu. Itu lebih baik, lebih aman untuk hewan yang lain dan juga untuk manusia dibandingkan tadi petani menggunakan obat tetes, apalagi menggunakan jebakan yang pakai listrik, karena itu sangat berbahaya. Jadi harapannya para petani untuk menjebak tikus ya cukup dengan alat bubu saja, karena itu lebih baik dan terbukti banyak tikus yang masuk ke perangkap tersebut. Ya. Seperti itu, terima kasih. Okay. Ya ini juga mumpung Pak Camat sudah ngomongin pupuk, selama ini nih Pak Kuwu dan Pak Camat di petani kedokan bundar ada kesulitan nggak terkait kesediaan pupuk tuh?
untuk ketersediaan pupuk khususnya di Kedokan Bunder, alhamdulillah Mas tidak ada kendala. Akan tetapi kalau hal-hal yang seperti kekurangan apa itu kan bisa disikapi Mas, bukan artinya disikapi begini. Kadang-kadang yang namanya masyarakat kan begini, ketika daftar 100 bata jare wong kene ngomong orang harus bata, kekurangannya seperti aja Mas di lapangan. Jadi untuk hal-hal pemenuhan ya sudah tercukupi kalau di Kedokan Bunder. Hanya itu aja ya kendalanya. Alhamdulillah baik semua. Sebenarnya terkait pupuk ini, insya Allah RDKK ini sudah memenuhi luasan sawah yang ada di Kedokan Bunder. Cuma karena tadi yang namanya pupuk ini kalau bicara kurang ya kurang saja, karena kan yang namanya subsidi tidak maksimal gitu tuh. Adapun kurang ya emang nggak subsidinya ditebus, kurangannya ya beli yang non subsidi. Ya kita syukur-syukur juga kita dorong untuk pupuk organik. Karena di kita juga tadi termasuk bubuk ini pionirnya ada di Kedokan Bunder Wetan. Ini kelompok tani Sri Trusmi 1 ya, Pak Waklan. Pak Waklan juga ini sudah saya di sini, saya masuk 2021, Pak Waklan sudah cetak sawah perlakuan organik 3 hektar dan sekarang kemarin 2024 ini sudah nambah 22 hektar. Jadi kelompoknya Pak Waklan ini sudah tidak tadi terpengaruh oleh pupuk, ada tidaknya pupuk. Kelompoknya mereka sudah jalan dengan perlakuan semi organik. Jadi pakai pupuk kohe, kotoran hewan. Seperti itu. Nah, tadi kan ada bubuk, terus kemudian penggunaan semi organik. Iya. Setahu saya nih Pak Camat, selama ini kan petani yang lain kalau bukan disuruh ya, artinya dihimbau untuk menggunakan pupuk organik kan agak susah. Iya. Karena sudah tergantung pada pupuk kimia kan. Nah, berarti yang di sana sudah mulai menerapkan, sudah bisa menjadi percontohan lah. Betul. Dan untuk bubuk tadi juga Pak Camat sudah datang sendiri, lebih baik daripada obat tetes maupun yang apalagi listrik ya, yaitu kan bahaya sekali. Bahaya. Nah, udah disosialisasi belum ke Pak Camat, ke petani-petani yang lain? Sudah, kalau sosialisasi kita melalui surat edaran sudah, kita wawar juga sudah, melalui Gapoktan juga sudah. Cuma kadang-kadang kan petani itu mindsetnya kan beda. Betul. Ada yang meyakini bahwa obat tetes ini lebih manjur. Betul, memang manjur, tapi berdampak juga ke hewan yang lain. Tikusnya mati makan obat tetes tadi, tikusnya dimakan kucing, kucingnya mati ya, Pak MP ya. Apabila juga itunya ke rumputnya ke makan kerbau sama sapi, sapinya juga bisa mati. Jadi itu tinggal kita pemahaman. Jadi ya untuk tidak memakai yang tetes tersebut. Jadi lebih aman pakai bubung, karena bubung mah cuma untuk tikusnya saja, hewan lain masih aman. Dan juga kita termasuk Kedokan Bunder ini membuat rubuha ya Pak Ku ya, rumah burung hantu tadi untuk meminimalisir perkembangan tikus yang ada di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder. Juga sebagai langkah ini ya Pak Camat, menjaga rantai makanan agar tetap jalan ya, karena itu juga penting tuh. Betul. Karena ular itu juga sekarang kan agak susah ditemui ya, karena penggunaan obat kimia yang banyak, padahal itu berguna untuk musuh alaminya tikus lah kan gitu. Nah, Pak Camat, nanti saya mohon izin barangkali ke depan bisa kita ngobrol sama kubu Kedokan Bunder Wetan ya, acara seperti ini lagi. Sekaligus pengen lihat barangkali masalah Indramayu secara luas kan perlu tahu juga tuh kubu itu seperti apa. Kemudian penjelasan lebih lanjutnya lah dari kelompok taninya juga. Gitu. Barangkali mungkin disambungkan, termasuk nanti juga Pak Kubu di sesi yang lain barangkali kita juga bisa ngeliat lah tadi burung hantunya tuh. Perkembangannya seperti apa. Karena ini menarik, ternyata Kedokan Bunder sudah banyak terobosan gitu. Ini pertanyaan dan kritikan sendiri buat saya, kemana aja Tono selama ini kan itu nggak tahu apa-apa. Ya, terima kasih nih Pak Kuwaskim waktunya, Pak Camat juga, Pak Badrudin, Pak MP, Pak Kuncen, terima kasih, dan Pak dari DPD Abdesi, terima kasih juga. Lain kali di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi, bisa nanti mendalami atau di desa-desa lain di Kedokan Bunder atau di desa lain di kecamatan lain juga, karena sekarang Pak Kubu dan Pak Camat, Pak MP dan lain-lain juga, Indramayu Movement pengen hadir sebagai media yang menyoroti itu potensi-potensi di desa-desa, di kecamatan-kecamatan yang selama ini belum begitu eksplorasi gitu. Artinya biar masyarakat Indramayu tahu bahwa betapa kerennya sih sebenarnya orang-orang Indramayu itu gitu kan. Ya, demikian, terima kasih atas
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.